KPK menyebut bahwa pemberian atau hadiah dari murid ke guru adalah gratifikasi. Kalau berbicara hukum positif, iya, seperti di Peraturan KPK RI nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Pada pasal 1 saja, ini sudah luas banget. Gratifikasi itu mencakup uang, barang, rabat, sampai pada fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Kalau kita melihat secara komprehensif, sebetulnya tidak semua hadiah pemberian dari siswa atau orang tua siswa kepada guru bisa dikategorikan kepada gratifikasi. Karena kalau misalnya guru kelas 6 diberikan hadiah atau pemberian dari siswa atau orang tua siswa, ya konflik of interest-nya nggak ada. Karena siswa tersebut kan meninggalkan sekolah. Kemudian dia masuk ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ke SMP. Sehingga guru tersebut tidak mungkin memberikan nilai lagi atau melakukan tindakan-tindakan yang nantinya akan menimbulkan konflik kepentingan. Atau misalnya kelas 3 SMP, kenaikan kelas memberikan hadiah kepada guru, atau kelas 3 SMA, kelas 10 ya. Saya rasa itu tidak termasuk gratifikasi. Beda dengan kalau misalnya kelas 1 memberikan kepada gurunya, ya mungkin akan ada konflik kepentingan di kelas 2 nanti, dan sebagainya dan sebagainya. Dengan tidak menegasikan semangat dari KPK untuk memberantas korupsi, mungkin alangkah lebih bijaknya ketika KPK sekarang membuat aturan yang lebih inovatif, menciptakan hukum positif yang jauh lebih dahsyat untuk menghukum koruptor-koruptor nakal yang dalam tanda kutip cerdik dan licik. Misalnya ketika anak dari pejabat negara yang jelas bukan PNS, bukan penyelenggara negara juga, diberikan gratifikasi. Ya secara hukum positif sih nggak kena, karena yang diberikan kan bukan PNS, bukan penyelenggara negara. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat secara mendalam, yaitu konflik kepentingannya jelas. Kita butuh kepada bapaknya yang dikasih anaknya. Nah guru pun kena karena dia PNS atau dianggap abdi negara, penyelenggara negara maksud saya. Jadi aturan-aturan yang lebih inovatif, yang jauh lebih bisa menutup celah-celah kebocoran tindakan-tindakan nakal daripada koruptor kelas kakap, sehingga tidak terjadi lagi praktek-praktek nakal dari para koruptor yang memaksimalkan celah-celah hukum atas dasar bukan ASN lah, bukan penyelenggara negara lah, padahal jelas-jelas termuat konflik kepentingannya. Kembali ke masalah gratifikasi untuk guru, saya sepakat semua tindakan korup itu harus diperangi, karena korupsi itu merupakan tindakan yang hina, yang buruk, yang bejat, yang memang harus dihukum karena merupakan kejahatan extraordinary. Hanya saja terbayang juga ketika guru diberikan hadiah oleh siswa, kemudian ada yang melaporkan, akhirnya guru tersebut harus mendapatkan hukuman karena telah menerima gratifikasi dari orang tua siswa berupa sayuran, roti, dan uang sebesar 50.000 atau 100.000. Dengan gagahnya para penegak hukum menjatuhkan hukuman itu, sementara koruptor-koruptor kelas kakap yang telah merugikan negara beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, bahkan triliunan, ternyata bisa lepas dari hukum positif dengan alasan tidak memenuhi unsur gratifikasi atau unsur-unsur korupsi lainnya. Semoga KPK semakin kuat, punya keberanian dan totalitas untuk menangkap para koruptor, menuntaskan semua kasus korupsi di negeri ini.